Saya disclaimer dulu ya, ini cuma opini di hari Sabtu tentang politik. Jangan diartikan soal dukung-mendukung, enggak gitu. Soal itu loh. Ada yang Habibur Rahman apa ya, yang dari Gerindra itu bilang mengusulkan mengenai Pak Jokowi nanti di 2024 dicawapreskan. Kemudian ada Bapak pakar tata negara itu si Ferry Amsari mengatakan tidak mungkin itu karena secara implisit di Undang-Undang Dasar 45 pasal 8 apabila pasal 7-nya kan presiden dipilih hanya 2 kali kan itu. Terus kemudian yang pasal 8 itu apabila presiden berhalangan tetap atau wafat atau mangkat itu, maka digantikan oleh wakil presiden. Nah, oleh karena itu menurut Ferry Amsari mencawapreskan mantan presiden seperti Pak Jokowi itu berarti secara implisit tidak boleh, itu kata Ferry Amsari. Tapi sebenarnya kalau semata-mata dari segi konstitusional itu pemaknaan seperti itu ya tidak tepat gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi dicawapreskan dengan si Fulan misalnya, kemudian ternyata si Fulan itu capres, Pak Jokowi cawapres, kemudian ternyata menang, kemudian di tengah jalan misalnya si Fulan itu sebagai presiden berhalangan tetap. Nah, Pak Jokowi sebagai wapres kan naik sebagai presiden itu padahal sudah 2 kali, berarti melanggar konstitusi ya tidak itu. Di dalam Undang-Undang Dasar itu yang tidak boleh kan seseorang dipilih sampai 2 kali terpilih menjadi presiden. Nah itu nggak boleh untuk yang ketiga kalinya. Kalau misalnya itu tadi itu misalnya Pak Jokowi dicawapreskan oleh si Fulan dan pasangan Fulan dan Pak Jokowi itu menang, kemudian Fulan di tengah jalan kebetulan kok berhalangan tetap atau wafat. Nah, Pak Jokowi diangkat menjadi presiden pengganti itu tidak melanggar konstitusi karena Pak Jokowi diangkat sebagai presiden itu bukan lewat jalan pemilu lagi, bukan lewat jalan pemilu di mana Pak Jokowi itu menjadi peserta capres gitu loh, anunya begitu. Jadi secara konstitusional sebenarnya ya tidak masalah gitu. Tapi yang memasalahkan kan kalau kita lihat kan mesti orang-orang yang memang oposisi gitu ya. Tapi so far itu fenomena wacana dicawapreskannya Pak Jokowi itu adalah sambungan dari wacana perpanjangan masa jabatan dan Pak Jokowi dicapreskan untuk ketiga kali ini wacana perpanjangan masa jabatan itu loh. Kemarin kan ada wacana yang cukup keras juga mengenai Pak Jokowi supaya bisa dicapreskan lagi dengan mengubah konstitusi gitu. Nah ini sebenarnya intinya itu satu aja muaranya itu, yaitu bahwa ternyata sampai sekarang sosok Pak Jokowi itu masih diinginkan untuk menjadi presiden, untuk memimpin gitu. Masyarakat secara umum, secara mayoritas belum bosan gitu. Dipimpin Pak Jokowi itu masih belum bosan gitu. Mungkin berbeda dengan periode sebelumnya gitu, setelah presiden itu menjabat selama 10 tahun tuh masyarakat bosan udah mintanya ganti gitu. Secara secara mayoritas gitu. Nah, kalau ini fenomena ini Pak Jokowi itu fenomena udah 2 kali mau selesai aja. Bagian besar masyarakat itu masih menginginkan beliau tetap jadi presiden atau paling tidak ya jadi wapres. Dan yang kedua itu wacana mengenai pencawapresan Pak Jokowi di 2024 itu menunjukkan bahwa kandidat presiden itu bagaimanapun juga akan merasa aman dan optimis menang ketika menggandeng Pak Jokowi, karena Pak Jokowi masih disukai masyarakat. Dan dari segi Pak Jokowi kan menyatakan beliau tidak sampai saat ini vlog saya buat itu tidak menyatakan bersedia itu. Tapi kalau kita melihat profil Pak Jokowi ya secara keseluruhan kita amati selama
7-8 tahun terakhir ini, ya Pak Jokowi itu kan workaholic ya, manusia yang benar-benar hobinya itu bekerja gitu. Ya seandainya tidak dicawapreskan pun orang seperti Pak Jokowi itu kalau tidak keliru ya itu memang tidak terlalu mementingkan posisi jabatan tertentu, yang penting itu ya bekerja gitu. Ya makanya misalnya beliau sudah menjadi presiden pun beliau tetap tidak berkeberatan, tidak melupakan akarnya sebagai misalnya kader PDIP gitu. Jadi ketika misalnya Bu Mega atau elit partai PDIP yang lain menyampaikan Pak Jokowi itu adalah kader partai, itu ya beliau santai aja, nggak masalah gitu. Karena kalau kita lihat kepresidenan Pak Jokowi itu hanya alat untuk beliau melaksanakan hobinya, yaitu bekerja, membangun gitu. Jadi misalnya besok selesai jadi presiden pun, kalau misalnya di RT-nya Pak Jokowi itu Pak Jokowi dicalonkan jadi RT, saya kira beliau nggak keberatan gitu. Secara umum begitu. Mungkin kalau cawapres ini kan level politiknya itu, tensi politiknya itu kan bisa macam-macam ya. Tapi ya kalau memang masyarakat menghendaki beliau menjadi cawapres untuk menjaga kesinambungan gitu. Oh ya, ini ada kaitannya itu ya. Jadi kenapa misalnya ada wacana Pak Jokowi 3 periode atau Pak Jokowi menjadi cawapres, menjadi wapres mulai 2024 itu. Masyarakat juga sebagian besar kemungkinan juga mengkhawatirkan bahwa penggantinya Pak Jokowi itu tidak bisa melanjutkan hobi bekerjanya Pak Jokowi. Tidak bisa melanjutkan program-program yang sudah dijalankan Pak Jokowi, yang kebetulan tidak cukup waktunya disesuaikan pada 2 periode kepemimpinan beliau, misalnya tentang IKN. Nah IKN kan memang diprogram tidak untuk 2024 selesai kan, itu kan berkesinambungan. Nah nanti kalau presidennya bukan Pak Jokowi, Pak Jokowi juga bukan wapresnya, apa penggantinya itu mau menjamin bahwa itu tetap dilaksanakan, tetap diteruskan. Kemudian apa yang sudah dilakukan, misalnya membangun infrastruktur dan yang lain-lain, pembelaan kepada pembangunan daerah tertinggal non Jawa, kemudian keberpihakan kepada masyarakat lapis bawah itu masih terus berlanjut. Nah ini kan ada kekhawatiran seperti itulah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ya kalau masyarakat menghendaki, why not? Ya masalah itu. Dan tentu kandidat capres kan pasti akan berebut antri untuk membujuk Pak Jokowi mau menjadi cawapresnya. Kita lihat aja, seru kan?